Yang pertama yang dilakukan adalah teman-teman bikin trade grupnya dulu. Dengan cara klik kanan, add, terus ini trade user, pilih trade group. Gitu ya. Ini sementara biarin dulu, kayak gini dulu trade grupnya. Karena kan belum mau ngetes gitu ya di awal. Ini kalian capture. Nah, oh ya, trade grupnya ini kalau mau diedit bisa ya teman-teman ya. Misalnya, saya kan orange. Boleh, mau diedit kayak gini boleh namanya. Kemudian kalian capture, ini untuk lihat saya kalian benar-benar melakukan nggak gitu. Terus pindahkan ke laporannya di sini. Yang kedua, HTTP-nya. Ini saya cek, kalian bener nggak ngeset si HTTP request-nya gitu ya. Berarti saya klik trade group, kemudian pilih yang sampler, pilih HTTP request. Nah ini jangan lupa masukin si websitenya, tapi bagian link website utamanya aja. Jangan ada petnya ya, sampai .com-nya aja ini dihilangin. Karena udah diwakilin sama HTTP request-nya. Kemudian jangan lupa petnya. Nah, seperti ini. Terus kalian capture lagi. Untuk yang ngobrol tidak memperhatikan, nanti saya minta untuk gantian demo ke depan ya. Nah ini ya teman-teman ya, kalian pindahkan bagian konfigurasi thread grupnya sama HTTP request samplernya. Kalian pindahkan ke sini. Setelah itu, ini teman-teman jangan lupa juga untuk melakukan listenernya, untuk melihat hasilnya. Itu ada beberapa cara. Yang pertama, nah kalau kayak gini ya, nggak bisa diklik-klik, klik escape aja teman-teman di sininya ya, di keyboard. Ini nggak bisa nih diapa-apain nih. Kalian sesuaikan dengan yang ada di sini untuk listenernya. Yang diminta apa? Di sini ada agregat. Itu adalah menampilkan ringkasan hasil pengujian dalam bentuk tabel. Ini juga sama summary report-nya. Kemudian ada view result tree sama respond type graph-nya. Ada 4 ini listernya yang harus ada. Cara menambahkan listernya adalah klik di sini, add, kemudian ini ada listener, terus pilih sesuai yang ada yang 4 tadi. Pertama tadi adalah diminta agregat report. Yang kedua adalah summary report. Kemudian yang ketiga adalah yang tree mana? Tree. Nah, tree. Yang keempat adalah graph-nya atau grafiknya. Oh, sorry. Listener ya. Nah, 4 ini yang harus ada. Itu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru lakukan pengujian sesuai skenario. Yang pertama, ini ya. Ini saya kosongkan dulu karena ini harus kalian isi nantinya. Pengujian dilakukan dengan satu virtual user loop 10 kali dalam 1 detik. Sesuaikan sama yang ada di sini. Ini ya, pengaturan ini. Nah, cara ngesetnya di mana? Ada di sininya. Di thread grupnya. Ini 1 orang, 1 detik loopnya 10 kali. Kalau sudah teman-teman jalankan, klik yang hijau. Jangan lupa di save dulu. Nah, kalau punya saya suka kayak gini, tapi beberapa tutorial yang saya
tonton itu nggak ada gitu teman-teman. Kalau ngalamin ya tinggal di-append aja lah ininya ya, sampai dia hilang sendiri. Nah, kalau dia jalan, ini akan berubah jadi warna putih. Nah, nanti teman-teman lihat hasilnya. Ini yang kalian pindahkan di sini. Ini kalian pindahkan ke sini. Gitu ya. Bisa dipahamin kan? Sama screenshot hasilnya, yang agregat reportnya kalian capture, masukin ke sini. Ini pindahkan ke sini. Sama time graph-nya. Nah, time graph-nya itu kalau intervalnya dia 10.000 nggak akan tampil, teman-teman. Bisa dikurangin 1 atau 10. Nah, ini kalian pindahkan ya. Nah, ini pindahkan ke sini. Yang skenario 2 juga sama. Kita sekarang mau ke yang load testing. Nah, untuk ngubah yang tadi, untuk ngubahkan tadi kita usernya cuma 1, itu berarti harus ke sini, ke time graph-nya. Ini kalian isi 10 user. Kemudian lihat ketentuan skenario-nya yang ada di atas. 10 detik, loop-nya 3 kali. Nah, kalau sudah, teman-teman jalankan lagi. Nah, ini kan beda ya, sampelnya nambah secara otomatis. Nah, ini kalian pindahkan juga agregat reportnya. Ujian banget kayaknya ya kuliah jam segini buat kalian ya. Ngantuk banget kayaknya. Masih ada kelas lagi nggak? Sampai jam? Oh iya. Semangat ya. Ini sama teman-teman ya. Nanti bagian ininya kalian pindahin ke sini. Yang tabel yang ada di sini pindahin ke tabelnya. Kemudian hasilnya di screenshot. Sama dengan time graph-nya juga sama. Nah, ini kan graph-nya berubah ya. Nah, silahkan pindahin ke sini. Kemudian ulangi sampai yang level sedang 25 user. Ulangi lagi sampai yang 50 user. Nah, terus nanti kalian bandingkan tadi ya. Average MS tuh yang ini ya teman-teman ya. Kecepatannya ini ya. Ini millisecond gitu ya. Kemudian yang 90 TH ini yang ini. Min max-nya yang ini sama error rate-nya itu yang ini. Gitu ya. Kalau ini sih oke semua sih karena dia error rate-nya masih 0 gitu. Nah, nanti teman-teman lakukan seperti yang tadi, termasuk untuk yang skenario yang stress test-nya lakukan yang sama. Nah, nanti kalau yang stress test biasanya tuh nanti akan ada gagalnya, ada error-nya baru muncul gitu. Kan kalau tadi error rate-nya tuh dia 0% terus kan.
Nah, biasanya nanti kalau dia yang stress test itu muncul dia error rate-nya berapa gitu. Kalau di atas 5% berarti itu menandakan teman-teman bandingkan sama metrik yang ada di sini sama kecepatannya. Nah, ini teman-teman ya. Targetnya tuh harus di bawah 20 milisecond gitu ya. Kalau di atas itu berarti dia kecepatannya kurang gitu ya. Kemudian error rate-nya sama, kalau masih di bawah 1% itu berarti dia termasuk stabil gitu ya. Kemudian kalau di antara 1 sampai 5 dia termasuk menurun. Nah, ini kalau di atas 5% dia berarti kondisinya kritis gitu ya, gitu. Nanti ulangi sampai cara-cara tadi sampai di stress test sampai yang 150 gitu. Nah, nanti biasanya akan terjadi kegagalan. Nah, teman-teman untuk melihat kegagalannya ada di mana, silakan lihat di view result di sini. Biasanya kalau gagal dia ada warna merah. Gitu. Nanti kalian klik di sini. Biasanya warnanya merah gitu ya. Ini kebetulan berhasil semua. Nah, biasanya di sini ada responnya kenapa, ada too many respon dan lain-lain gitu. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bikin kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian performance testing dan load testing yang telah dilakukan. Ini jangan performance ya. Ada website nanti masukkan websitenya apa, menggunakan apa aja diameter. Nah, di performance test itu respon time rata-ratanya berapa gitu ya. Kalau misalnya dia di bawah 2000, respon time itu yang ada di sini teman-teman. Ini nih. Ini kan cuma berapa sih? 2000 ya? Tadi kata Tony berapa? Berarti dia kurang ya ininya ya, apa namanya? Di atas 2000 gitu ya. Berarti dia masuknya adalah tidak memenuhi standar target gitu ya, teman-teman ya gitu. Nah, kemudian di loss testing itu juga sama. Nanti teman-teman bisa lihat degradasi performanya itu mulai di pada berapa user, itu bisa dilihat di time graph-nya. Kemudian yang stress testnya itu nanti dia melampaui ambang batas atau tidak. Nah, nanti secara keseluruhan gitu ya, dinilai baik atau tidak berdasarkan tadi ya teman-teman ya. Ininya di atas 2000 atau tidak gitu ya. Kemudian error rate-nya di atas ambang batas atau tidak gitu ya. Kalau misalkan di atas ambang batas berarti dia perlu berbaikan gitu ya, atau cukup dan lain-lain gitu. Untuk menyimpulkan ini teman-teman boleh brainstorming pakai AI boleh untuk bagian kesimpulannya, atau untuk memahami setiap metrik-metrik yang ada di bagian ini itu boleh pakai AI gitu ya, minta bantuan AI gitu, tapi ditulis ulang. Jangan bikin laporan minta Claude untuk bikin laporan. Saya juga ini template-nya pakai Claude, tapi ya di apa namanya, di customize gitu, maksudnya diperbaiki lah teman-teman gitu ya. Jangan minta Claude bikin. Claude itu kan pintar banget ya, lebih pintar. Saya sih rasanya lebih pintar karena lebih cepat dia dalam ngerjain sesuatu dibanding saya gitu ya. Saya bikin template paling 30 menit, dia bikin template paling 5 menit juga udah jadi gitu kan. Cuman kadang-kadang suka halu teman-teman gitu. Kayak saya minta bikin ini, isinya halu kebanyakan. Ini kan cuma 9 halaman, yang dia bikinin ada 20 kemarin. Ya kan karena dia terlalu pintar, kadang orang terlalu pintar suka halu kan jadinya gitu kan ya, gitu. Nah, itu maksudnya boleh pakai AI gitu ya, untuk apa, menerjemahkan hal-hal yang kalian nggak pahamin gitu ya. Kayak misalnya ini 19 line itu apa sih gitu. Tanya ke AI boleh gitu. Boleh-boleh aja nggak masalah gitu. Terus kalian bingung menganalisis untuk kesimpulan gitu. Kalian nanya ke AI ini harusnya kayak gimana sih gitu. Itu boleh gitu. Asalkan apa, di customize dan kalian paham kalau ditanya gitu ya. Jangan kayak yang di, nggak tahu saya kelas berapa ya, yang dia bikin tugas 3-nya pakai Claude, nggak diedit, isinya halu lagi dalamnya gitu. Saya tahu dari mana Claude itu khas teman-teman gitu kan. Kalau suka pakai Claude tahu kan,
Dia tuh kalau bikin template tuh khas banget. Covernya tuh pasti selalu sama gitu kan, modelnya kayak gitu gitu. Terus ke Gemini bisa, tapi kayaknya Gemini nggak sepro Claude sih menurut saya ya gitu. Gitu. Kalau Gemini tuh enaknya buat setting sama bikin gambar kalau saya gitu ya gitu. Untuk tugas-tugas yang ringan lah teman-teman gitu. Boleh-boleh aja kalau minta bantuan AI, cuman ya itu tolong diedit dan disesuaikan gitu ya gitu. Kenapa saya perbolehkan? Karena memang AI itu sekarang nggak bisa dihindarin kan gitu. Saya minta kalian jangan pakai AI dan nggak bisa gitu. Karena memang AI itu apa? Membantu produktivitas. Asalkan apa? Diedit, diparafrase, disesuaikan gitu. Itu yang pakai Claude akhirnya saya kasih nilai berapa? 50 semuanya, semua komponen. Masih baik ya, harusnya 0 kan? Harusnya. Ya, tapi kan 50-50 kan dibagi lagi nilainya gitu ya. Intinya ya dapat 50 kan dia jadi UTS-nya jelek lah gitu. Kan di tell you nilai 0 sama 50 sama kan? Kan? Pasti 50 ke bawah kan? Iya kan? Kan kalau di kita kan nanti kan ngecek kelulusan mata kuliah saya itu kan berdasarkan rentang nilai kan. Nilai 65 sama nilai 68 sama kan? Dapat C atau D sih? C ya kalau nggak salah ya. C kan kalau 60 ya. Gitu kan teman-teman. Ya kalau udah 50 ke bawah kan berarti dapat D ya kalau nggak salah ya. D atau E gitu. Kalau E kan berarti harus ngulang kan. Kalau D kan bisa milih ngulang atau dibiarin aja, ya kan? Nah, itu ya teman-teman ya. Ini template-nya sudah ada. Nanti untuk recordnya juga akan saya upload ke YouTube lagi. Tapi cukup ya untuk penjelasannya ya.